Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk setiap berkat, kasih, dan penyertaan yang Tuhan masih sediakan dalam hidup kami. Bapa, kami juga sungguh bersyukur bahwa dapat berkumpul di DCC Radio ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, kiranya Kau lunakan hati kami dan bukalah setiap hati kami untuk menerima setiap firman dan renungan yang akan disampaikan. Kiranya firman-Mu akan menjadi pelita dalam hidup kami dan menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kami selanjutnya. Bapa, berkati kami yang hari ini siap mendengarkan firman-Mu, agar kami juga dapat menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom sahabat DCC yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera dan selalu diberkati oleh Allah. Senang sekali saya Hendry Buana
Dari Paroki Hati Kudus Keramat, Jakarta, hari ini ingin mengajak sahabat di sisi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yaitu dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26, dengan tema Hidup yang Satu di dalam Kristus. Sahabat di sisi yang terkasih, baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita sedang menyongsong hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para rasul, tidak membuat para rasul menjadi berani untuk mewartakan Yesus. Para rasul berkumpul dengan jendela dan pintu yang terkunci karena ketakutan. Apalagi setelah peristiwa penyaliban, wafat dan kebangkitan Yesus membuat mereka sungguh ragu-ragu dan ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Yesus tahu perlu untuk menguatkan dan meneguhkan para rasul. Peneguhan itu berupa doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami suatu kesulitan ataupun masalah yang berat, tentu kita akan merasa lebih damai, merasa lebih dikuatkan, atau merasa tidak sendiri lagi ketika kita didoakan oleh orang banyak. Apalagi kalau yang mendoakan kita adalah Yesus, dan Yesus akan selalu mendoakan kita. Lalu, apa isi doa Yesus? Mari kita buka dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 21. Bapa yang Maha Kudus, tidak hanya untuk mereka saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pewartaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam doa yang dipanjatkan Yesus tidak hanya mendoakan para rasul, tetapi Yesus juga mau mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya oleh pewartaan para rasul. Ya, mendoakan saya dan mendoakan kita semua yang mau menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Doa Yesus ini sangat indah, sekaligus menjadi harapan agar para rasul dan kita semua hidup satu di dalam Dia dengan ikatan kasih yang sempurna. Harapan Yesus agar kita hidup yang satu di dalam Dia bukan tanpa tujuan. Tujuannya agar kita dapat saling mengasihi, mewujudkan kasih, dan menjadi cerminan kasih Allah yang ada di dunia ini. Namun pada realitanya, ketika kita ingin hidup bersatu di dalam Kristus, di dalam komunitas ataupun lingkungan di sekitar kita, bukan tanpa hambatan. Kita justru menghadapi hambatan-hambatan yang sulit, yang cenderung dapat memecahkan kesatuan di dalam Kristus. Hambatan-hambatan itu antara lain, yang pertama adalah ketika kita mengalami kesulitan ataupun masalah yang berat. Tidak jarang ketika kita mengalami kesulitan ataupun masalah, kita memutuskan untuk menarik diri dari komunitas ataupun pelayanan. Saat itu kita lupa bahwa ketika kita tetap bertahan hidup bersama orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan, yaitu kekuatan berupa dukungan doa. Hambatan yang kedua yang mungkin saja kita hadapi adalah sikap diri kita yang reaktif terhadap suatu kondisi dan keadaan. Ketika kita menanggapi suatu keadaan dan kondisi dalam komunitas, tidak semua orang dapat menerimanya,
atau justru dapat mengakibatkan perpecahan dalam komunitas itu. Maka dari itu, ketika kita menunjukkan suatu reaksi terhadap kondisi sesuatu dalam komunitas, hendaknya kita juga meminta kebijaksanaan dari Tuhan agar reaksi kita dapat diterima dan bukan menjadi suatu alasan perpecahan dalam komunitas. Bahkan ketika kita hendak menegur, biarlah kita dapat menegur di dalam kasih. Hambatan yang mungkin kita hadapi yang ketiga adalah sikap diri yang superior, merasa diri kita yang paling penting. Untuk menjelaskan hambatan yang ketiga ini, saya akan memberikan sebuah cerita. Cerita dari dapur seorang pembuat roti. Dari dapur itu ada beberapa bahan yang sedang menunggu untuk diproses menjadi sebuah roti. Di situ ada mentega, ada terigu, air, gula, dan ragi. Mereka sedang berbincang dan membanggakan diri mereka masing-masing. Mentega berkata, "Aku adalah bahan utama untuk membuat roti. Jadi aku yang paling penting." Kemudian terigu menjawab, "Ah, mentega, kamu tidak akan menjadi roti kalau tanpa aku. Jadi akulah yang paling penting." Kemudian air menjawab, "Terigu, kamu itu hanya bubuk kering. Kamu membutuhkan aku, sang air, agar kamu dapat bermanfaat. Maka dari itu, aku jauh lebih hebat dari kamu." Kemudian gula juga berkata sesuatu. Dia mengatakan, "Kalian semua tidak berarti tanpa aku. Akulah yang memberikan rasa manis, rasa enak kepada roti itu. Jadi aku yang paling penting." Mendengar teman-temannya berkata seperti itu, Ragi pun tidak tinggal diam. Ia menimpali, "Aku Ragi, aku yang mengembangkan roti. Sehingga akulah yang paling hebat dan akulah yang paling penting." Setelah berkata demikian, tiba-tiba sang pembuat roti itu masuk ke dapurnya dan ia mengambil semua bahan itu dan mencampurnya menjadi satu, memprosesnya dan membuat sebuah roti. Beberapa saat kemudian, roti tersebut jadi dan diberikan kepada orang lain dan memberikan suatu kebahagiaan bagi yang menerima roti tersebut. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, kita adalah pribadi yang sama pentingnya, sama berharganya di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak akan dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain agar kita dapat menjadi pribadi yang jauh lebih berharga, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat di sisi yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua hambatan yang timbul karena kita memutuskan untuk hidup satu di dalam Kristus dapat kita atasi ketika kita mau meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kita dalam bersikap. Dan yang lebih utama lagi, kita mau membuka diri kita agar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, agar kita semakin dapat dimampukan untuk hidup di tengah perbedaan, untuk saling mendukung hidup di dalam Kristus, agar kita dapat saling mengasihi, mewujudkan kasih sesuai dengan doa dan harapan dari Yesus sendiri. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, semoga permenungan singkat ini dapat menjadi suatu permenungan yang bermanfaat dan menjadi rema dalam hidup kita dalam menyongsong hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Tuhan, firman-Mu dan renungan hari ini yang kami dengarkan dapat semakin memperkaya iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, yang telah memberikan kekuatan, kebijaksanaan dalam kami melangkah ke depan. Kiranya Tuhan, kami ingin selalu hidup bersatu di dalam Engkau, hidup bersatu bersama saudara seiman kami. Meskipun banyak hambatan ke depan, bila kami menyerahkan hidup kami untuk Roh Kudus bekerja di dalamnya, kami yakin dan percaya semua hambatan itu dapat kami kalahkan dan kami dapat hidup satu, menjadi satu kesatuan dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kiranya kami serahkan setiap langkah hidup kami selanjutnya, biarkanlah seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.